Kemudian hadirin, dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu berkata, dua orang yakni seorang mukmin dan seorang munafik memperoleh fitnah kubur. Adapun seorang mukmin maka ia difitnah selama 7 hari. Sedangkan orang munafik disiksa selama 40 hari. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka dari situ para sahabat mereka juga bersedekah makanan. Baik. Memang Imam Syafi'i pernah berkata bahwa apa itu? Oh, ini bahasa Arabnya ada kerancuan ya rupanya. Oh, bahasa Arabnya rancu. Di awal-awal ini udah bener nih ayat. Tapi pas nomor 11 bahasa Arabnya dia agak balik-balik dari cetakan ya. Ya. Tapi halaman ke-15 tetap ada yang bagus. Ya. Halaman ke-16 ya rancu sedikit. Ya, nggak apa-apa, yang penting ada apa? Ada tulisan bahasa Indonesianya. Baik, hadirin. Ini kita selesaikan saja sampai nomor 2 itu, lalu kita masuk kepada qunut subuh. Nanti tinggal dibaca saja keterangannya, hadirin. Memang bahasa Arabnya ada yang sedikit kebolak-baliknya. Kita masuk halaman ke-16. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu qunut subuh. Nih, pembahasan ketiga adalah qunut subuh. Hadirin, dalil qunut subuh, di antara dalil qunut subuh dari ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ini Asy-Syafi'i harusnya. Halaman 16 depan. Ya. Oh, saya tulisnya salah itu. Asy-Syafi'i. Nanti diganti itu Pak ya. Masya Allah, saking banyaknya. Asy-Syafi'i. Itu harusnya Asy-Syafi'i. Situ tulisannya apa? Asy-Syafi'i. Keliru itu. Baik, saya keliru tulisnya. Di antara dalil qunut subuh dari ulama mazhab Syafi'i adalah hadis berikut. Ya. Halaman 17. Dari Muhammad berkata, aku berkata kepada Anas, apakah Rasulullah pernah melakukan qunut dalam sholat subuh? Maka ia menjawab iya. Beliau melakukannya setelah ruku dalam waktu yang singkat. Ya kan, Allah mahdi Nabi man hadi itu singkat. Ya. Ini hadis terkuat dalil untuk qunut subuh. Yaitu ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Bukhari-nya nomor 956, Muslimnya nomor 1578. Ya. Itu hadis pertama tentang qunut subuh. Hadis kedua hadirin, bahwa Nabi senantiasa berqunut sampai wafat. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi sebagai hadisnya sahih ya. Dari Anas bin Malik bahwa mazal Rasulullah SAW yaqnut fi sholat subhi. Rasulullah SAW
senantiasa berkunut pada sholat subuh hatta faraqad dunia, sampai beliau meninggal dunia. Hadirin, nomor 2 ini bahkan hadisnya, ya, lihat itu, sanad hadis ini sahih sehingga dapat dijadikan pedoman. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menegaskan bahwa, ya, ini terjemahannya, hadis tersebut adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dan mereka kemudian menyatakan kesahihannya. Di antara orang yang mensahihkannya adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ali Al-Balkhi serta Al-Hakim Abu Abdillah di dalam beberapa tempat dalam kitab Al-Baihaqi. Imam Daruqutni juga meriwayatkannya dari berbagai jalur sanad yang sahih. Artinya, kalau hadirin mendengar ada orang berkata hadis tentang wudu subuh lemah, ini sudah cukup jawaban 2 nomor ini, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga dalam riwayat imam-imam yang telah kita sebutkan. Yang ketiga, pada halaman ke-18-nya, lebih lanjut Imam Nawawi menyatakan bahwa berkunut adalah pandangan mayoritas ulama salaf dan generasi setelahnya. Nih, di antaranya bahasa Indonesianya itu, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, disunahkan membaca kunut dalam sholat subuh, baik karena ada musibah ataupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan generasi selanjutnya. Karena masih ada tuh Pak, orang-orang yang mempermasalahkan masalah kunut subuh sampai sekarang. Padahal ini kan kami tuliskan cuma sebagai jawaban aja, supaya orang awam mudah melihat dalil ini, dalam nyaman. Tetapi tetap kita berkata gini Pak, punya keyakinan, yang kunut subuh benar, yang tidak kunut juga benar. Yang salah siapa? Yang nggak salah subuh. Yang kedua, yang salah siapa? Yang suka nyala. Ya, saya dengar di YouTube-nya itu kunut subuh dalilnya nggak sahih. Aduh, nggak usah begitu lah Ustaz. Baiknya kan berkata yang kunut benar, yang nggak kunut benar. Karena riwayatnya saking apa? Saking banyaknya. Riwayatnya saking banyaknya dan punya ulama juga berbeda-beda tentang apa masalah untuk menyatakan derajat hadisnya. Yang terbaik kita pertengahan, yang kunut benar, yang tidak kunut juga benar. Dan, nah, jadi para jamaah Allah, ini kita ambil 3 nomor dulu sebagai pemanasan, ya. Kayaknya jamaah udah pada capek. Kita ambil pemanasan dulu nomor 3. Dan insya Allah kita sempurnakan nanti pas hari Kamis keempat, ya, karena Kamis keempat saya di sini insya Allah sampai maghrib, jadi bisa kita bahas lebih lanjut sampai khatam, sampai kita berbuka. Ya. Untuk pembukaan segini dulu sampai nomor 3, dan insya Allah nanti kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan, hadirin. Itu kalau bahasa Arabnya terbolak-balik, ya. Saya punya dokumennya ini, bahasa Arabnya nggak terbolak-balik kalau di sini.